Halo semua, kembali lagi di channel Film Mania. Kali ini kita akan kembali membahas film yang sangat seru, si Jagger Terminal London. Siapa lagi kalau bukan Kang Jason Statham. Langsung saja kita mulai alur ceritanya dari film The Beekeeper. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria peternak lebah atau biasa disebut The Beekeeper yang bernama Adam Clay. Dia beternak lebah di lahan milik seorang wanita tua yang bernama Miss Parker. Saat mereka bertemu, Clay mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Parker karena sudah bisa diterima di sini dan diizinkan untuk beternak lebah di lahannya. Tapi Miss Parker membalas kalau justru ia yang sangat berterima kasih karena ia bisa melihat aktivitas seseorang di sekitar rumahnya, karena ternyata Miss Parker hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Dan sebelum berpisah, Miss Parker juga mengajak Clay untuk makan malam di rumahnya. Saat di rumah, Miss Parker terlihat sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya, dan tiba-tiba terdapat notifikasi di laptopnya bahwa ada kerusakan yang terjadi pada harddisk laptop itu. Tentu saja kita udah tahu nih, notifikasi kayak gini itu pasti kerjaannya para scammers. Tapi ya untuk para lansia seperti Miss Parker ini yang bisa dibilang gaptek, pasti mereka tidak tahu kalau itu hanyalah tipuan. Pada notifikasi tersebut ada nomor telepon yang tertera, dan Miss Parker yang tidak tahu apa-apa pun akhirnya menelepon nomor tersebut. Dan dia langsung terhubung kepada seorang pria yang bernama Garnet. Garnet ini adalah seorang pemimpin ataupun leader dari para scammers. Tapi di sini Garnet bukan orang perindapan ya. Terlihat banyak sekali para scammers yang sedang beraksi di sana. Mereka kerap kali menipu para lansia dengan notifikasi palsu seperti yang diterima oleh Miss Parker ini. Lalu mereka akan dihubungi oleh para lansia itu dan mereka akan berpura-pura menjadi seorang customer service dan memandu korbannya untuk mendownload sebuah software untuk menghack dan juga meretas data-data dari para korbannya. Oleh karena itu, setelah Miss Parker dianjurkan untuk menginstal sebuah software, Garnet dan para scammersnya pun dapat mengetahui semua data-data penting dari laptop Miss Parker. Dan Garnet sangat senang setelah mengetahui kalau Miss Parker memiliki saldo sebanyak $2 juta di rekeningnya. Namun ternyata uang itu bukanlah uang pribadi dari Miss Parker, karena uang itu ternyata adalah uang dari yayasan amal yang dikelola oleh Miss Parker. Tapi para cutthroat ini tentu nggak peduli dong, mau itu uang siapa kek, tetap iya yang penting dapat duit gratis secara cuma-cuma. Pada aksinya kali ini Garnet berpura-pura kalau ia salah transfer ke rekening Miss Parker dan dia meminta Miss Parker untuk mentransfer balik uang tersebut. Ternyata ini dilakukan agar mereka bisa mengetahui password dari akun M-Banking Miss Parker. Dan ketika transfernya dilakukan, benar saja, para cutthroat ini langsung menguras habis semua tabungan Miss Parker tanpa sisa speser pun. Clay yang ketika itu sedang memanen hasil madunya bermaksud untuk memberikan stoples madu kepada Miss Parker pada saat makan malam. Tapi saat tiba di rumahnya, rumah itu terlihat gelap juga hening, dan pintu Miss Parker ternyata terbuka. Clay pun masuk untuk memeriksanya karena curiga akan terjadinya perampokan di rumah itu. Clay pun mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tapi tak lama, Clay melihat Miss Parker yang sudah tak bernyawa karena bunuh diri di sofanya. Dan pada saat yang sama, datang seorang wanita dari belakang yang ternyata itu adalah Verona, anak dari Miss Parker yang merupakan agen FBI. Ia pun awalnya mengira bahwa Clay ini adalah pembunuh ibunya dan dia pun menahan si Clay ini. Namun tak lama polisi pun datang. Dan setelah pemeriksaan polisi pun mengatakan kepada Verona kalau kemungkinan besar Miss Parker ini meninggal karena bunuh diri, bukan dibunuh. Tentu Verona tidak percaya begitu saja. Dia pun meminta penjelasan kepada Clay kenapa dia bisa berada di TKP saat ibunya mati. Oleh karena itu polisi pun membawa Clay ke kantor polisi untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi tak lama Verona ini segera tersadarkan setelah ia melihat semua rekening Miss Parker yang lenyap di laptopnya dan yakin kalau ibunya bunuh diri karena kehilangan uang yayasan amalnya. Esok harinya
Verona mendatangi Clay di tempatnya. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Dan dia mengajak Clay untuk ngopi-ngopi di rumahnya. Ketika mengobrol, Verona memberitahu Clay kalau ia sangat mirip dengan almarhum kakaknya yang seorang tentara. Maka ia tahu nih kenapa ibunya ini sangat menerima Clay berada di sana. Dan Verona juga mengatakan kalau ia sudah tahu kenapa ibunya bisa nekat untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Karena ibunya baru saja kena tipu oleh para scammers. Dan parahnya uang itu adalah uang dari yayasan amal yang ibunya kelola. Dan sebenarnya FBI ini sudah mencoba melacak para scammers kacrut ini. Namun sekelas FBI pun sangat sulit sekali untuk menemukan keberadaan mereka. Karena sekalinya pun mereka ketemu, pasti mereka ini selalu lolos dari jeratan hukum. Setelah itu Clay mengambil sesuatu dari dalam sarang lebah yang ternyata itu adalah alat komunikasi khusus untuk menghubungi rekannya dan meminta lokasi dari para scammers kacrut itu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun mendapatkan alamat dari para scammers itu. Tapi siapa sebenarnya Clay ini? Kok dia punya HP khusus? Dan juga siapa orang-orang ini? Kok bisa-bisanya mereka menemukan para lokasi scammers dengan cepat? Padahal FBI aja nggak bisa loh untuk menemukan lokasi para scammers itu. Emang beda si GG ini nih. Setelah itu sampailah Clay pada lokasi tersebut. Terlihat Clay datang dengan membawa 2 jerigen minyak. Dan tentu saja dia ditahan oleh para penjaga. Dia pun ditanya ada urusan apa dia datang ke situ. Clay pun berkata kalau ia ingin membakar habis tempat itu. Awalnya dia dianggap bercanda. Tapi tiba-tiba si Mamang GG ini dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Ketika di atas, dia memerintahkan para scammers kacrut ini untuk berhenti mencuri dan juga menipu. Tapi emang dasar si bebel, bukannya berhenti, mereka malah ketawa dong. Clay pun menghajar salah satu kacrut itu dan para scammers yang lain pun langsung ketakutan. Repeat after me. Dan ketika Clay menuangkan minyak di ruangan itu, tak lama Garnet dan para penjaganya datang. Dan dia mengira kalau Clay adalah ODGJ yang kesasar. Sempat ditanya dia itu siapa, Clay hanya menjawab kalau dia hanyalah The Beekeeper. Lalu si Mamang GG ini pun langsung menghabisi para penjaga Garnet. Dan juga menempelkan bom rakitan pada salah satu telepon, yang dimana kalau ada panggilan masuk ke telepon itu, maka bom itu pun akan langsung meledak, membumi hanguskan kantor itu. Karena kejadian itu, Garnet pun langsung menelepon bosnya yaitu Derek. Garnet mengatakan kalau ada seseorang yang sangat mengerikan yang menghancurkan kantor mereka. Namun ia tidak tahu siapa sebenarnya orang itu. Derek pun menyuruh Garnet untuk mengumpulkan semua preman untuk membereskan masalah itu. Tak lama Verona tiba di TKP bersama dengan rekan FBI-nya dan juga para polisi. Rekannya berkata kalau ini adalah kasus yang luar biasa, tapi mereka tidak bisa menemukan clue siapa pelaku atas kejadian ini. Di sisi lain, setelah melakukan pencarian, akhirnya Garnet dapat menemukan lokasi Clay. Ia datang bersama dengan beberapa orang preman. Dia juga menghancurkan kandang lebah yang selama ini Clay rawat. Mereka pun memasuki gudang tempat tinggal Clay. Mereka semua langsung membabi buta menembakkan senjata di dalam gudang itu. Mengira Clay sudah mati, tapi tiba-tiba Clay ternyata telah mengetahui kedatangan mereka dan menghabisi preman itu satu persatu sampai hanya menyisakan Garnet. Di TKP, Verona pun menyadari bahwa tempat itu adalah markas dari para scammers cutthroat yang telah menipu ibunya. Setelah itu rekan Verona menginfokan kalau telah terjadi ledakan di gudang dekat rumah ibunya. Verona pun langsung menuju ke lokasi TKP. Pada saat pemeriksaan, terlihat bahwa salah satu mayat itu ternyata adalah salah satu karyawan anak buah Garnet. Verona dan rekannya pun meyakini
kalau gambaran pelaku dari para saksi sangat mirip dengan Clay, karena mereka pun mengatakan kalau pelaku adalah seorang beekeeper atau peternak lebah. Karena beberapa jarinya dipotong oleh Clay, Garnett sangat kesakitan dan kehilangan banyak darah. Di tengah jalan dia pun melepon bos Derek. Dia melaporkan kalau aksinya gagal total. Derek pun bertanya siapa sebenarnya orang itu. Garnett mengatakan kalau dia hanyalah seorang peternak lebah. Di tengah percakapannya, tiba-tiba Clay muncul dan langsung memukul Garnett. Lalu ia mengikatnya dengan tali yang disangkutkan dengan mobil, dan dia langsung menjebloskan mobilnya bersama Garnett ke dalam danau. Clay juga mengambil HP Garnett dan berbicara kepada si Derek ini. Ia berkata kalau ia akan menemukannya dan segera membunuhnya. Derek pun panik ketika mendengar hal itu. Ia langsung meminta pertolongan kepada komisaris perusahaan yang bernama Wallace. Wallace ini juga ternyata adalah mantan CIA. Dan ketika ia mengetahui kalau yang menyebabkan kekacauan itu adalah seorang beekeeper, dia juga ketakutan dan mengatakan kalau nyawa Derek sudah tidak bisa diselamatkan. Tentu saja Derek pun bingung siapa sebenarnya si Clay ini dan apa yang dimaksud dengan The Beekeeper. Dan kenapa Wallace sangat ketakutan juga ketika mendengar Clay adalah seorang beekeeper. You've disturbed the beekeeper. Oh, There's nothing I can do or anybody else to stop it. you're scared. Yeah, right, I'm scared. Bahkan Verona dan rekan FBI-nya tidak bisa menemukan petunjuk apapun terkait identitas Clay. Tidak ada kartu ID, tanggal lahir, rekam jejak, alamat. Pokoknya Clay ini bak hantu gentayangan. Dan tak lama mereka mendapatkan informasi tentang mayat Garnett yang ditemukan di dalam danau. Dan Verona semakin yakin kalau Clay bukanlah orang sembarangan. Di sisi lain, Wallace ditelepon oleh ibu Derek untuk membantu Derek membereskan masalah ini. Sebenarnya Wallace juga tidak ingin melawan Clay, tapi karena ibu Derek adalah orang yang sangat penting dan juga berpengaruh, Wallace pun akhirnya menurutinya. Siapa nih sebenarnya ibu Derek ini? Setelah itu, Wallace pun meminta bantuan pada mantan rekannya di Cianjur. Maksud saya di Ciawi. Di CIA. Dia meminta mereka menyelidiki beekeeper. Tapi entah kenapa, rekan Wallace yang CIA itu juga sangat kaget dan juga takut ketika mendengar kata beekeeper. Akhirnya mereka mengirimkan seorang beekeeper yang lain untuk memburu Adam Clay. Dan saat berada di pom bensin, tiba-tiba ada seorang wanita yang merupakan beekeeper yang mulai menyerang Clay. Wanita itu menyerang Clay dengan sangat brutal, tapi kita semua tahu, si Mamang Gege mah kuat. Karena wanita itu adalah beekeeper yang masih magang, tentu saja kalah dengan si Mamang Gege yang sudah berpengalaman. Si wanita ini juga menyerang dengan barbar dan tak karuan. Tapi cukup dengan sekali serangan, Clay langsung bisa membakarnya hidup-hidup. Akhirnya setelah mengalahkan wanita tersebut, Clay pun memotong jarinya untuk dibawa, entah untuk apa jari itu. Wallace pun mendengar kabar kegagalan misi ini dari rekan CIA-nya. Dan rekannya juga memutuskan bahwa CIA tidak akan ikut campur lagi dengan urusan Wallace. Wallace pun sangat panik mendengar kabar itu, tapi tentu dia tidak menyerah begitu saja. Wallace pun menggunakan cara lain. Dia menyewa sebuah private army yang berisikan mantan pasukan khusus militer Amerika. Dan di sini Wallace menjelaskan apa itu The Beekeeper. Wallace menjelaskan bahwa The Beekeeper adalah program negara yang sangat rahasia. Bahkan ketika ia menjadi direktur CIA, dia tidak tahu kalau ada program The Beekeeper. Jadi bayangin aja ya, ada program rahasia yang dirahasiakan dari lembaga rahasia seperti CIA. Dan The Beekeeper ini diciptakan untuk mengontrol kestabilan sistem yang sudah dibuat. Jadi diibaratkan kalau ada seseorang yang merusak sistem yang telah dibangun itu, maka tugas The Beekeeper adalah menghabisinya. Dan Beekeeper juga mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang harus mati dan siapa yang harus hidup. Dan anggota The Beekeeper ini bukanlah orang yang sembarangan. Mereka sangat terlatih dan juga berbahaya.
Mereka bisa melawan siapa saja, bahkan puluhan tentara sekalipun. Di tempat lain ternyata Verona dan rekannya sudah sampai di TKP perkelahian Clay dan wanita The Beekeeper. Dan uniknya mereka juga tidak bisa menemukan apa-apa terkait identitas si wanita Beekeeper itu. Dan dari petunjuk dari sebuah buku catatan, Verona dan rekannya pun mengetahui kemana Clay akan pergi. Setelah itu mereka dipanggil oleh atasan petinggi FBI. Verona menjelaskan bahwa ia sudah memprediksi kemana Clay akan pergi. Dia mengatakan kalau Clay akan melakukan aksi selanjutnya dengan pergi ke kantor pusat dari perusahaan scammers itu. Verona pun meminta agar timnya diberikan bantuan tim SWAT yang segera dikirimkan ke lokasi tersebut. Lalu kita diperlihatkan pada Clay yang sedang berada di depan sebuah markas rahasia. Di sini kita akan melihat kalau jari yang ia potong dari wanita Beekeeper tadi adalah untuk sidik jari pintu masuk ke markas tersebut. Clay pun di sana mengambil beberapa senjata dan juga beberapa disk untuk melacak keberadaan para The Beekeeper yang lain, yang ternyata saat ini mereka sedang berada di Boston. Para polisi dan tim SWAT ternyata sudah berada di depan kantor pusat para scammers kacrut itu untuk melindungi dan menangkap Adam Clay. Ketika tim SWAT masuk, ternyata di dalam sudah ada tim dari pasukan Welles. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun mereka setuju untuk berbagi tugas. Tim Welles berjaga di dalam dan tim SWAT berada di luar. Saat berjaga di luar, tim SWAT dikejutkan dengan kedatangan Adam Clay. Memang agak lain ini si Mamang GG ya. Dikira bakal lewat jalur rahasia gitu, ternyata dengan santuinya dia masuk lewat depan yang udah dijaga para polisi dan tim SWAT, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Dan seperti biasa, si Mamang GG ini nggak tahu sih, nggak habis pikir gimana kok dia bisa ngalahin tim SWAT sendirian. Dan sementara itu, di dalam gedung terjadi perdebatan antara pasukan Welles dan manajer. Pasukan Welles meminta agar para scammer cutthroat ini berhenti dan segera keluar dari gedung demi keselamatan mereka. Dan mereka pun sempat bertanya kepada Derek tentang situasi ini. Tapi si Derek yang rakus ini tidak mau anak buahnya berhenti bekerja dan meminta pasukan Welles untuk berjaga di luar. Saat pasukan berjalan keluar, entah bagaimana caranya, si Mamang botak ini sudah ada di dalam dengan menyamar sebagai karyawan. Clay pun langsung menyerang salah satu karyawan itu dan baku tembak antara Clay dan pasukan Welles pun tak terhindarkan. Karena jumlah pasukan yang cukup banyak, Clay harus mencari cara untuk mengalahkan mereka semua. Dan lagi-lagi, kita akan diperlihatkan betapa mengerikannya si Clay, si Mamang GG ini. Pasukan Welles yang begitu banyak pun tidak sanggup untuk mengalahkan Clay. Karena sisa musuh juga masih banyak, Clay membuat jebakan di sebuah lift. Dia memasang tali baja di sekitar lift itu, dan kemudian ia memancing para pasukan untuk mengejarnya ke dalam lift. Dan ketika para pasukan terpancing, Clay langsung meledakkan tali lift tersebut dan menjerat para pasukan hingga terjatuh bersama lift. Bahkan tim SWAT, polisi, dan FBI saat melihat kejadian itu pun langsung ketakutan. Clay lalu menghajar sang manajer dan menginterogasinya. Ia meminta informasi siapa sebenarnya bos dari perusahaan mereka itu. Sang manajer awalnya tidak berani menjawab karena dia akan mendapatkan ancaman dari bosnya. Namun karena siksaan yang diberikan Clay ini sangat sadis, akhirnya dia mau memberitahu siapa bosnya. Tapi di sini sang manajer memberitahu Clay kalau sekalipun Clay mengetahui bosnya, dia tak akan pernah bisa menyentuhnya karena bosnya adalah orang yang sangat powerful dan berpengaruh di negaranya. Tak lama Verona dan pasukannya datang dan meminta Clay untuk berhenti. Tapi Clay mengatakan kalau ia tak akan mengampuni orang-orang yang telah membuat ibu Verona menderita dan hukum biasa tak akan berlaku bagi mereka. Dan Clay pun langsung berhasil kabur. Saat menginterogasi manajer, Verona melihat pada laptop yang masih menyala dan dia sangat kaget ketika melihat foto dari Derek yang ada di laptop itu.
Sepowerful apa sebenarnya Derek ini? Kenapa ia tidak bisa disentuh gitu? Mendengar pasukannya mati, Welles pun punya cara terakhir untuk melindungi Derek, yaitu berlindung di balik kekuasaan ibunya. Apa maksudnya ini ya? Dan kita semua akan dikejutkan dengan fakta kalau ibu Derek ternyata adalah seorang presiden Amerika Serikat. Waduh, karena fakta ini membuat Verona melakukan pertemuan kembali dengan atasannya. Dia menjelaskan kalau Clay kemungkinan besar sedang memburu Derek, anak dari presiden, dan presiden pun kemungkinan akan menjadi target dari Clay juga. Karena ternyata selama ini ibu Derek berkampanye menggunakan uang haram yang disalurkan dari perusahaan anaknya. Verona pun meminta agar FBI untuk berjaga-jaga di kediaman presiden. Terlihat penjagaan yang sangat ketat pada kediaman presiden, tapi Welles merasa itu semua belum cukup. Bahkan pasukan pas pampres tidak akan bisa membendung seorang beekeeper. Jadi Welles juga merekrut pembunuh bayaran yang sangat berpengalaman, yaitu Lazarus. Lazarus dulunya pernah mengalahkan seorang beekeeper, walaupun dia juga harus kehilangan salah satu kakinya. Setelah itu kita akan diperlihatkan bagaimana skill seorang beekeeper untuk menyusup melewati penjagaan ketat. Dia masuk lewat saluran air dan bersembunyi di bawah truk. Namun tentu saja itu tak luput dari pemeriksaan. Tapi justru Clay mengambil seragam penjaga itu dan memakainya untuk menyamar menjadi salah satu penjaga. Setelah itu ia berganti dengan setelan jas dan masuk ke rumah presiden. Setelah itu Derek dipanggil oleh ibunya untuk masuk ke kantornya, yang ternyata sudah ada petinggi FBI di sana. Mereka membahas tentang saluran uang ilegal yang masuk ke perusahaan ibunya dan digunakan untuk kampanye ibunya. Ternyata selama ini ibu Derek itu nggak tahu kalau anaknya adalah seorang scammer cutthroat. Karena tertekan, Derek pun panik dan mengakui semua perbuatannya. Entah apa rencana Clay, ia sengaja menampakkan dirinya di keramaian sehingga dia bisa terlihat oleh Verona dan para penjaga. Clay pun sempat terpojok, dan ketika Lazarus ingin mengeksekusinya, tiba-tiba ternyata dia sudah memasang beberapa bom di sekitaran kediaman presiden, dan dia lagi-lagi bisa lolos begitu saja dari kejaran para penjaga. Dia pun segera menuju ke atas ke kantor presiden. Tentu di sini dia harus menghadapi banyak banget penjaga dan pembunuh bayaran. Namun sudah tidak diragukan lagi, si Mamang Gege botak ini mah kuat. Tidak peduli berapa banyak orang yang harus dihadapi, semuanya terpongkeng oleh kehebatan Adam Clay. Di kantornya, ibu dan Derek masih berdebat. Si Derek pun sempat panik ketika mendengar keributan di luar. Ia sangat takut kalau Clay berhasil menemukannya. Tapi ibunya mengatakan kalau mereka harus mengakui perbuatannya. Tidak peduli jika memang mereka harus ditangkap oleh polisi. Kembali pada Clay, tiba-tiba dia dihadang oleh Lazarus. GG juga ternyata si Lazarus ini ya. Dia memiliki power yang sangat kuat, sampai-sampai dia bisa menusuk perut si Clay. Tapi pada akhirnya ya si Mamang GG ini tetap menang. Ketika sudah sampai di depan pintu, Clay sempat ditemui oleh Welles. Mereka ternyata saling mengenal di masa lalu. Derek yang panik pun malah membunuh sang petinggi FBI. Dan ketika Clay berhasil masuk, Derek justru malah menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera. Tapi tanpa ragu, dengan akurat, Clay langsung menembak Derek di kepalanya. Clay langsung kabur dan dikejar oleh Verona. Tapi di sini, Verona seakan-akan terdiam dan mengingat bahwa Clay ini melakukan hal yang benar. Karena hanya Clay lah yang bisa mencari keadilan untuk ibunya. Dan film pun selesai. Endingnya agak gimana gitu ya, karena kayak yang dipaksakan, tapi mungkin ini film ada
sequelnya dan patut ditunggu bagaimana kelanjutan cerita dari si Mamang Gege Adam Clay ini. Oke, begitu saja untuk pembahasan film kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe, dan terima kasih sudah menonton.